Perkenalkan, nama saya Grace dari 10 IPS 2. Hey guys, nama aku Ave. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Pandemi virus corona terjadi saat ini mengakibatkan terganggunya aktivitas dan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kehidupan seorang belajar. Semakin meluasnya penyebaran virus corona membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan seluruh sekolah di semua tingkat diliburkan selama 2 pekan. Karena hal tersebut mengakibatkan para siswa dan siswi serta tenaga kependidikan terpaksa untuk melakukan proses belajar mengajar dari jarak jauh. Pastinya sistem belajar mengajar sebelum dan sesudah adanya pandemi jauh sangat berbeda. Berikut adalah cara sistem belajar mengajar sesudah adanya pandemi. Yang pertama adalah belajar tanpa bertemu langsung. Karena adanya pandemi ini, kita disarankan untuk di rumah saja untuk menghindari penyebaran virus corona. Maka dari itu, salah satu sistem pembelajaran tanpa bertemu langsung wajib dilakukan. Yang kedua adalah menggunakan berbagai aplikasi dan media online. Seiring berkembangnya teknologi, sekarang sudah banyak media dan aplikasi online yang dapat dijadikan media pembelajaran. Aplikasi ini sangat membantu para siswa dan pendidik dalam proses belajar mengajar. Contoh aplikasinya adalah Zoom, Google Classroom, Google Meet, MS Teams, dan masih banyak lagi. Walaupun di rumah aja dan belajar lewat online, kita bisa loh belajar secara efektif. Nih, aku kasih beberapa tipsnya. Pertama, kita harus punya motivasi untuk diri kita sendiri. Misalnya, dari seorang tokoh atau idola kita. Terus, dari cita-cita yang ingin kita capai, masuk ke perguruan tinggi yang kita impikan, dan masih banyak lagi. Kedua, harus bisa mengatur dan membagi waktu dengan baik. Kalau kita bisa ngatur waktu dengan baik, aku jamin, pasti tugas-tugas kita bakal cepat selesai dan gak ada tuh tugas-tugas yang numpuk. Ketiga, pahami cara dan rencana belajar yang cocok dan sesuai dengan diri kita. Keempat, cari tempat yang nyaman dan selalu menjaga kebersihan agar suasana belajar lebih enak dan nyaman. Jadi betah deh belajarnya. Yang kelima, wajib untuk update tentang info dan pengumuman dari wali kelas. Nah, ini adalah salah satu manfaat adanya grup kelas. Jadi kalau kita nggak update dan nggak memperhatikan info dari wali kelas, ya udah deh, siap-siap aja. Pasti bakal ada info tugas dan ulangan yang bakal kelewatan. Jadinya kita bakal ketinggalan deh sama teman-teman yang lain. Dalam beberapa minggu ini, jumlah daerah di Indonesia sudah diperbolehkan melakukan PTM. Contohnya adalah sekolah kita sendiri, SMA Kastela Maris. Sebelum melakukan PTM, para siswa dipastikan untuk menanyakan terlebih dahulu apakah mereka diperbolehkan atau tidak untuk mengikuti PTM. Pembelajaran tatap muka di tengah pandemi seperti ini berbeda dengan sekolah biasanya. Dalam PTM kali ini, semua anggota sekolah diwajibkan untuk memakai masker. Sebelum memasuki area sekolah, disemprotkan dengan cairan disinfektan, cuci tangan terlebih dahulu, serta mengecek suhu tubuh. Jika suhu tubuh lebih dari 37 derajat, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti PTM. Pada saat sekolah sebelum pandemi, kita harus berjabat tangan dengan guru. Pada pandemi ini, kita tidak diperbolehkan untuk berkontak langsung dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Maka, cara lain untuk menyapa guru adalah dengan cara menundukkan kepala kepada orang yang sedang kita sapa. Hal yang berbeda lainnya adalah susunan bangku siswa dan siswi di dalam kelas. Walaupun sudah boleh tatap muka, tetapi kita harus selalu menjaga jarak. Salah satu caranya dengan duduk berjarak seperti ini. PTM ini dilaksanakan secara bergilir. Jadi, tidak semua kelas masuk dalam satu hari yang sama. Hal ini pasti memiliki tujuan, yaitu untuk mengurangi dan membatasi jumlah siswa dan siswi yang akan menjadi padat, dan bertujuan untuk menghindari adanya kerumunan di area sekolah.
sekolah kita banyak bertemu dengan teman-teman yang beragam baik perempuan maupun laki-laki. Banyak perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dapat dilihat dari segi fisik. Yang pertama adalah laki-laki cenderung lebih tinggi, berkumis, memiliki jakun, dan suara yang lebih berat. Sedangkan perempuan memiliki suara yang lebih tinggi atau lebih ringan daripada laki-laki. Pada saat pubertas, laki-laki akan memiliki dada yang bidang, sedangkan perempuan akan mengalami menstruasi dan mengalami dada yang besar. Sedangkan perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki yang sering ditemukan adalah laki-laki cenderung lebih memakai logika, sedangkan perempuan memakai perasaan. Dan pada saat mengekspresikan emosi, laki-laki biasa menggunakan fisik, sedangkan perempuan hanya bisa menangis. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, siswa dan siswi juga tetap harus memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ada siswa dan siswi yang memenuhi kebutuhan dan beberapa keinginan mereka dengan mencoba part-time. Misalnya, membuka online shop, menjadi reseller, membuka coki atau jasa, dan masih banyak lagi. Hal tersebut pasti sudah mereka pikirkan dengan baik agar tidak mengganggu jam sekolah dan jam belajar mereka. BTW, kalian tahu nggak apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan itu adalah hal yang kita butuhkan dan wajib kita penuhi. Tanpanya, aktivitas hidup kita akan terganggu dan mungkin tak akan bisa hidup. Contoh dari kebutuhan adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, kalau ini kebalikannya. Keinginan itu adalah suatu hal yang kita ingini, tapi kalau kita nggak berhasil mendapatkannya, kelangsungan hidup kita tidak akan terganggu. Keinginan untuk bermain bersama teman pun terhalang sejak adanya pandemi. Dalam pandemi seperti ini, kita para siswa-siswi kerap kali bosan dan tidak betah jika hanya daring di rumah saja. Kita pasti juga memerlukan hiburan. Hiburan siswa-siswi sebelum pandemi adalah bermain bersama teman-teman yang lain, contohnya adalah permainan kecil. Yang mencakup permainan kecil adalah engkle, egrang, bedeng-bedengan, lompat tali, dan masih banyak lagi. Tapi sekarang kita juga bisa menghibur diri kita dengan bermain game online bersama teman-teman yang biasa disebut dengan mabar. Selain menghibur diri dengan bermain game, tentunya mendengarkan musik adalah salah satu hiburan yang tidak pernah pudar baik sebelum dan setelah terjadinya pandemi ini. Ngomong soal musik mengalami perubahan yang panjang loh dari musik tradisional ke musik modern. Apa sih perbedaan antara musik tradisional dan musik modern? Musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah yang diwariskan secara turun-menurun. Musik tradisional juga dapat diartikan sebagai musik dari asli suatu daerah yang terpengaruh dari istiadat, suatu kepercayaan dan agama. Sedangkan musik modern adalah musik yang dimainkan dengan alat musik modern dan dimainkan dengan sistem komputerisasi agar lebih mudah dipahami dan dinikmati banyak kalangan.